أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram para alim ulama, para guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar Kepala Desa Setia Mekar, Bapak Haji Suryadi beserta Ibu Hajah Lelung. Kita doakan beliau semua tentunya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban satu amanah yang tentunya sangat besar, wabil khusus di wilayah Setia Mekar ini. Yang kami muliakan Kiai Dede Ismail selaku penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Lutfi Mutawalli yang tadi sudah membacakan tahlil, tasbih dan tahmid. Yang kami muliakan Pak Kiai Faikin, Pak Kiai Sinwan, dan juga Ketua DMI Ranting Setia Mekar Kiai Habib Ridhoi beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Masjid Indonesia Setia Mekar, dan tak lupa pula seluruh jajaran pengurus ranting Nahdlatul Ulama tingkat desa Setia Mekar. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini diberikan suatu kenikmatan sehingga kita bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak Lurah kita, dan alhamdulillah keberkahan yang luar biasa pada malam hari ini tidak turun hujan, karena biasanya dari sore sampai malam hujan terus. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, atas izin Allah semuanya kita bisa hadir memenuhi undangan dan amat sangat luar biasa. Tentunya silaturahim ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan maslahat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau bicara tentang Dewan Masjid Indonesia, yang lebih cocok itu Kiai Habib Ridhoi, karena beliau yang punya tuan wilayah ya, tuan rumah, karena tahu permasalahan Dewan Masjid Indonesia di Setia Mekar. Tentunya kami hanya mendapatkan laporan-laporan saja terkait dengan kemasjidan ataupun program, dan memang Dewan Masjid Indonesia Desa Setia Mekar ini adalah salah satu pengurus DMI di tingkat kecamatan ini yang paling aktif, dan saya bersyukur alhamdulillah program-programnya, dan bahkan ya satu-satunya yang punya kantor itu adalah DMI Setia Mekar. Ya, mudah-mudahan dari Tambun Selatan dapat kantor di Setia Mekar ya. Bener apa enggak guys? Bener. Bener aja udah. Iya.
Namun alhamdulillah sangat luar biasa Allah pada saat ini, malam hari ini mempertemukan kita semua dengan para alim ulama ya setambun selatan, dan saya pun bisa bersilaturahim. Ini satu kebahagiaan bagi saya secara pribadi. Mudah-mudahan tentunya berkumpulnya kita di sini benar-benar bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini tentunya izin menyampaikan tentunya beberapa agenda kegiatan, karena ini merupakan sudah masuk di akhir tahun. Insya Allah di bulan Januari nanti Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tambun Selatan akan mengadakan kegiatan rakerja, rapat kerja tingkat kecamatan, dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan rakerda di Kabupaten Bekasi ya. Jadi follow up dari rakerda, kita akan mengadakan kegiatan rakerda nanti, sekaligus akan melaporkan ya, terutama laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2022 atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 ini pada saat nanti ketika rakerja. Kemudian setelah itu tentunya ada satu PR kita bersama ya, mungkin ini merupakan satu bagian tugas kita selaku umat Islam. Apa itu? Salah satunya itu adalah kaitannya dengan legalitas masjid. Jadi jangan sampai masjid yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah itu bermasalah tanahnya. Karena saat ini banyak, kemarin di tahun 2022 ini kita menangani beberapa masjid di Tambun Selatan yang bermasalah. Kenapa? Karena dari awal tidak ada keterbukaan, bahkan ya diawali dengan hal-hal yang tidak baik ya. Tentunya kita berharap nanti di 2023, kemarin kami sudah komunikasi dengan pihak BWI. BWI ini Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bekasi. Ya, mudah-mudahan di tahun 2023 dari pihak BWI bekerja sama dengan DMI ya akan memfasilitasi semua proses legalitas masjid. Salah satunya adalah terkait dengan izin mendirikan bangunan IMB. Ya, nah makanya mudah-mudahan targetnya untuk Tambun Selatan, kemarin saya di telepon target ada berapa masjid di Tambun Selatan. Saya sampaikan Tambun Selatan total itu untuk masjid saja ada kurang lebih sekitar 276 masjid. Total 417 masjid dan musola. Yang kita prioritaskan itu masjid dulu. Ya, mudah-mudahan paling tidak di tahun 2023 dan 2024 paling tidak 80% masjid yang ada di Tambun Selatan itu sudah ber-IMB. Karena dalam catatan kami ya, masjid yang sudah ber-IMB di Tambun Selatan baru 3 dari total 276 masjid. Se-Kabupaten Bekasi baru 11. Yang paling banyak Tambun Selatan, walaupun menurut bahasa kita cuma 3 masjid, tapi ternyata kita yang paling banyak. Ya. Nah tentunya ini jadi PR bersama, ya. Karena di sini harus ada kerjasama antara DMI, pemerintah, ya. Karena kaitannya dengan legalitas tanah dan sebagainya nanti ada kaitannya dengan urusannya di desa. Nah tentunya kita berharap nanti DMI di tingkat desa benar-benar mengakomodir ya semua masjid, baik itu legalitas administrasinya dan juga legalitas yang lain, sehingga target kita di 2023-2024 mudah-mudahan minimal
80% semuanya sudah ber-IMB. Walaupun memang prosesnya lama. Kemarin saya sudah sampaikan juga, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan, ya, terutama dengan Pak PJ Bupati waktu saya ketemu di SMA 6, ya, saya sampaikan terkait dengan permasalahan IMB. Jadi insya Allah beliau akan memfasilitasi dan mempermudah khusus buat masjid. Nah, makanya saya nanti mau tanya janjinya kalau misalkan di tahun 2023 ketika kita mengurus, kata beliau, kalau misalkan ada kendala langsung telepon saya. Kalau lama keluarnya telepon saya. Cuma saya bilang gini, yang penting yang ditelepon angkat. Ini repot ditelepon tapi jangan angkat, kan begitu. Ya kan? Saya sampaikan seperti itu, dan insya Allah mudah-mudahan 2023 paling tidak proses itu bertahap. Makanya yang paling inti di sini apa? Yang paling inti adalah yang susah itu adalah administrasi, sertifikat ataupun hal-hal yang lain, ya, terkait dengan administrasi masjid. Ini yang susah, ya. Karena memang di Tambun Selatan ini banyak apa? Tanah pasos-pasung, Pak. Tapi saya tanya kemarin, untuk pasos-pasung sebenarnya nggak masalah. Yang penting pertama ada tanda tangan dari warga, ya. Kemudian yang kedua ada rekomendasi dari developer atau pengembang, ya. Kemudian setelah itu ada rekomendasi dari lurah, ya, kepala desa, selesai. Ya, ini koordinasi dengan RT RW selesai kalau pasos-pasung. Beda halnya dengan sertifikat pribadi yang memang diganti dengan sertifikat wakaf. Nah, tentunya di sini perlu, ya, saling bersinergi antara DMI Kabupaten Bekasi, DMI Kecamatan, dan juga DMI tingkat ranting, ya, karena memang masyarakat terutama bagi pengurus DKM, ya, ini sangat mengharapkan keberadaan DMI ini bisa membawa maslahat dan manfaat. Tentunya ya kami berharap sampai nanti tahun 2025 kalau tidak salah masa jabatan kami, ya mudah-mudahan, ya, tentunya apa yang memang kami niatkan, ya, untuk masjid di wilayah Tambun Selatan ini benar-benar bisa terrealisasi dengan baik. Bahkan ya insya Allah di tahun 2023 kita akan ada beberapa agenda kegiatan selain Rakecam. Nanti kita akan mengadakan pelatihan manajemen masjid. Bahkan kita juga akan mengadakan kegiatan pelatihan marbot, ya. Karena pelatihan marbot ini jarang disentuh, Pak. Orang nggak kepikiran marbot buat apa, ya kan? Nggak kepikiran itu marbot. Padahal penting sebenarnya. Pelatihan marbot itu mungkin lebih kepada kita akan bekerja sama dengan jasa cleaning service. Karena ini apa? Kaitannya dengan, ya, bagaimana cara dia bisa membersihkan masjid tentunya tanpa tertinggal najis di dalam masjid tersebut. Ini yang sering terjadi antara lapel kamar mandi sama lapel buat ngepel dalam masjid itu dibarengin. Ya, walaupun memang kelihatan bening, dia bersih, tapi bisa jadi justru di situ ada najis-najis. Ya, walaupun memang kita tidak tahu, tapi kalau kita biarkan saja, ya tentunya ini akan menjadi dosa jariah buat kita. Makanya mudah-mudahan, ya, program-program yang akan kita jalankan tentunya ini perlu dukungan dari semua pihak, khususnya seluruh DMI, ranting, ya, kemudian pengurus NU juga yang memang pasti rata-rata pengurus NU ya semuanya pengurus masjid atau pengurus DKM, ya. Dan saya berharap tentunya dukungan juga dari pemerintah, ya, baik kecamatan, ya, kemudian sampai dengan ke tingkat desa, ya, apa yang memang kami programkan tentunya untuk kebaikan dan kemaslahatan keberadaan masjid di wilayah kita masing-masing ini benar-benar didukung sepenuhnya untuk memenuhi segala kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masjid ataupun DKM. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat
manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kepala Desa ya, Ibu Haja Nunung beserta semua keluarga yang pada malam hari ini kita hadir menghadiri kegiatan haul yang pertama dari orang tua Ibunda Haja Nunung. Tentunya kita doakan bersama-sama dengan keikhlasan kita, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, sa'adatul afadil al-mukarramun, para alimin ulama, para kiai. Biar cepat tidak saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus yang saya hormati dan kita muliakan bersama Sahibul Bait Bapak Haji Suryadi beserta Ibu Hajah Nunung. Pak Haji Suryadi mohon izin sebelah sini dulu ya Pak. Kalau kamu pindah saya nggak mau ceramah lagi. Mau Pak sebelah sini Pak. Ini kepala desa tawaduk banget, maunya nyumpet baik belakang Pak. Saya pengen tuan rumahnya ada di hadapan saya. Juga wabil khusus yang saya muliakan ibu-ibu, ternyata di dalam banyak ya. Wabil khusus juga yang saya muliakan Ketua DMI Kecamatan Tambun Selatan, Kiai Ahmad Sauki, mantan Allah di hayati. Ketua Muslimat, Haja, Nenek, semuanya hadirin wal hadirat. Kalau disebut satu-satu lumayan lama ini. Semuanya saya muliakan dan saya doakan yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pak Lurah, sesungguhnya saya dalam kondisi yang sedang kurang fit. Namun saya ingat undangan Pak Lurah, maka saya hadir ingin mengucapkan terima kasih. Pak Lurah Sedem Mekar ini termasuk Pak Lurah yang sangat bersinergi dengan Nahdlatul Ulama. Beri tepuk tangan dulu dong. Maka saya mewakili pengurus NU tingkat kecamatan. Mudah-mudahan para lurah, para kepala desa yang lain pun bisa selalu bersinergi dengan Nahdlatul Ulama. Acara ini pun haul almarhumah Hajah Mardiah. Haul itu mau Bapak cari dimanapun itu adalah dari sunnah an-Nahdiyah, dari Nahdlatul Ulama. Tujuannya apa haul? Tentu tadi kita dengar Ibu Hajah Nunung sebagai anak yang solihah karena mengenang ibundanya yang sudah 1 tahun di alam barzakh, mendoakan bersama-sama, dan kita yakin, saya husnuzon kepada Allah, detik ini, malam ini, Ibu Hajah Mardiah dalam keadaan berbahagia di alam barzakh. Dan semoga kita yang hadir juga nanti dikenang terus ketika kita sudah meninggal dunia oleh anak-anak kita, didoakan. Mohon aminkan doa saya dulu Pak. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin Bapak. Ulangi, aminnya Allah Bapak saya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil Mustafa
سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم kaum muslimin wal muslimat, mari kita bertaubat agar kita selamat hidup sampai di akhirat. Ya Rabbi bil baligh maqasidana ya wasi'al karami. Rambut banyak yang putih, alamat dekat mati, menghadap sang ilahi, hidup di akhirat nanti. Ya Rabbi bil baligh maqasidana ya wasi'al karami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya yang terakhir yang putih romanya tersinggung. Memang yang mati yang putih doang, yang masih hitam itu banyak yang motif. Kata begini, betul Bapak Ibu semua, hadirnya kita terhaul ini termasuk zikrul maut, mengingat kita semua bakalan coba jangan kompak. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, pak direktur, tukang cukur, Habib Ridhoi, woi panjang umur, kenceng banget Habib Ridhoi mati, panjang umur beliau, amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, biar nggak terganggu kayak tadi katanya. Kita bersyukur yang pertama Pak, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang terbesar yang kadang kita lupakan, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Pak, ketika ada umatnya yang dosanya kebangetan, musrifin, udah kebangetan. Kalau dosa biasa, ini mah kebangetan dosa. Tetap Nabi kita masih memberikan pertolongan. Ini saya akan ceramah serius dulu. Ada kisah begini Pak. Mungkin bapak-bapak zaman ingat Waliullah, ya, Waliullah Hatim Al-Asad. Itu punya guru, beliau wafat sekitar 230-an Hijrah. Punya guru sampai sanad ketemunya Imam Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri itu Pak menceritakan suatu kejadiannya saat beliau berada di Mekah, kota suci Al-Mukarramah. Beliau bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda tadi Pak wukuf bacanya sholawat, tawaf bacanya sholawat, sa'i bacanya sholawat. Itu Imam Syafi'i sampai nanya ke pemuda tadi, ya fulan, likulli maqamin maqal. Ini setiap tempat itu ada bacaan khusus kali ibadah haji. Kok antum dari tadi jangan selalu sholawat aja? Nanti ini bisa beramal. Lalu pemuda tadi nanya, Tuhan siapa? Maka Imam Sufyan As-Tsauri pun jawab, aku Sufyan As-Tsauri. Pemuda tadi langsung, Sufyan As-Tsauri Al-Iraqi. Nggih, kalau bahasa kita. Nggih, betul. Kalau bukan Anda yang bertanya, saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Maka pemuda tadi Pak menceritakan, ya Tuhan saya Sufyan, saya dulu pergi haji dengan bapak saya. Begitu sampai di kota Khurasan di Kufah, bapak saya sakit. Lalu sampai ajal menjemputnya. Apa yang terjadi bapak saya itu begitu habis meninggal wajah hitam Pak, berubah jadi keledai, berubah wajahnya hitam, langsung berubah. Maka itu pemuda sang anak bingung, langsung tutupi pakai sarung wajahnya, malu.
dan bingung mau minta tolong ke siapa ngurus jenazah bapaknya karena berubah wajahnya hitam menjadi keledai. Saking sedih dan nangisnya sang pemuda tadi, maka dia tertidur pulas. Singkat cerita, dia bermimpi, Pak. Bermimpi bertemu didatangi seorang laki-laki yang sangat gagah, yang belum pernah dia jumpai, yang sangat bersih, yang belum pernah dia temui, yang sangat wangi, yang belum pernah dia cium. Harumnya selama dia di dunia wanginya luar biasa. Maka pemuda tadi pun nanya, "Anda tuan siapa?" Dan ternyata yang datang dalam mimpinya seorang pemuda adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Nabi Muhammad al-Mustafa. Maka pemuda tadi luar biasa. Tapi Nabi Muhammad langsung mengampiri, saking dia kagum dan tidak tahu mau berbuat apa didatangi Nabi. Nabi langsung mendatangi jenazah ayahnya. Dibukalah sarung ayahnya tadi yang ditutup oleh anaknya. Diusaplah wajah ayahnya yang gelap berubah jadi keledai tadi. Diusap oleh Nabi, spontanitas langsung menjadi wajah aslinya. Kal-badri, wajahnya bersinar kembali menjadi wajah manusia. Sang pemuda tadi pun langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini kepada ayahku?" Maka Nabi menjawab, kalau bahasa kita begini Tom, ini bapakmu itu memang dosanya kebangetan, banyak banget dosanya kebangetan, dalam hidup kebangetan, keterlaluan. Tapi bapakmu ditong, kalau mau tidur, ini amalan yang nanti kita bareng-bareng amal. Kalau mau tidur bapakmu itu gak pernah lupa baca salawat kepadaku 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau tidur dong bapakmu gak pernah lepas lupa salawat padaku 100 kali. Maka saya tidak ingin nunggu nanti di akhirat bapakmu sudah berubah wajahnya, karena nanti dari bapak itu kok wajahnya berubah-ubah macam-macam tergantung amal kita. Bapakmu sudah Allah takdirkan dirubah wajahnya di dunia, aku berikan itu kepada bapakmu sebagai hadiah yang sering baca sholawat pada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka dari cerita ini kita bersyukur banget jadi umat Nabi Muhammad. Ayo, bapak mau ngamalin yang mana? Kalau itu dosa yang banyak, dosa yang banyak. Tapi itu kalau kita baca sholawat, jangan itu ditiru Pak. Ya, yang kemudian salah tafsir. Kalau itu dosa yang banyak aja dah. Yang penting kita kalau mau tidur baca sholawat, bukan begitu. Ini saking cintanya Nabi kita kepada Nabi Muhammad. Yang kebangetan saja dosanya, umatnya akan diberikan pertolongan. Amin ya rabbal. Banyak Nabi, belasan Nabi pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita tanpa kita sudah Allah takdirkan jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini mudah-mudahan akan memberi ziyadah ilmu kepada kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ada satu hadis Nabi Pak yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Khamsatun, ada 5. Wajabat lahumul jannah, wajib baginya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang 5 ini. Amin. Siapa itu yang pertama? Kata Nabi, al-mar'atu as-solihatu al-muti'atu li zawjiha. Nah, ini berarti buat ibu-ibu. Bu, nomor 1 ternyata buat ibu-ibu. Golongan pertama yang wajib masuk surga. Nanti masuk surga. Wajib masuk ternyata pertama perempuan Pak. Tapi ada kelanjutannya. As-solihatu al-muti'atu li zawjiha. Yang solihah, yang taat kepada suaminya. Tuh. Amin ya rabbal. Bukan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah termasuk golongan yang pertama dari 5 ini. Kalau jadi istri yang solihah, yang taat kepada suaminya. Dan kepahaman maksud soleh apa?
amalin aja tuh. Nah, nyanyinya lagu Roma Irama. Ya. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. Gitu kalau kata Roma Irama. Insyaallah yang hadir di sini jadi si solehah semuanya. Hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Udah ngos-ngosan Pak. Ya, biar nggak tergantungan. Yang pertama golongan masuk surga istri yang soleh. Yang kedua, wal waladu al-muti'u liwalidayhi. Yang kedua yang wajib masuk surga anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah Ibu Hajah Nunung nomor 1 masuk. Amin. Yang kedua pun masuk beliau dengan Bapak Haji Suryadi, anak yang soleh dan solehah, walaupun bapak ibunya sudah almarhumah, tidak pernah lupa berbakti kepada salah satunya. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, dia doain. Inna hadiyatal ahya 'alal amwat. Hadiah yang paling utama bagi orang yang hidup untuk orang yang meninggal dunia itu apa? As-shadaqah wa du'a. Sedekah dan nanti kita doa bareng-bareng terus ini. Ada jaguran bajunya banyak banget jaguran ini. Ini sudah diniatkan sedekah buat kita semua. Belum sedekah-sedekah lain yang sudah Bu Hajah Nunung dan Pak Haji sudah dilakukan. Itu semua dalam rangka berbakti kepada orang tua. Nomor 2. Nomor 3. Al-mutawaffa fi thariqi Makkah. Orang yang meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju Al-Makkahul Mukarramah. Mau berangkat haji atau berangkat umroh di tengah jalan wafat meninggal, insya Allah termasuk golongan yang ketiga. Cuman yang ketiga ini pengen nggak Pak? Pengen nggak Pak? Berangkat haji mati di tengah jalan. Ulang enggak, pengennya balik lagi Indonesia. Tuh, ya nomor 3. Tapi kalau sudah takdir Allah mau gimana? Oh, yang keberapa Pak? Yang keberapa Pak? Nomor 1 apa tadi? Lupa. Istri solehah 2, anak yang berbakti. Nomor 3 orang yang meninggal. Yang keempat, wasahibul khuluqil hasan. Orang yang selalu bersahabat, berteman, bertetangga dengan khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik. Tuh, udah paham maksudnya mana udah paham dah. Sama tetangga, sama teman kalau selalu berakhlak yang baik, insya Allah nomor 4 kita dapat. Amin ya rabbal. Yang terakhir, yang kelima, ini program DMI nanti dikembangin. Siapa itu yang kelima? Man adzana, orang yang suka adzan di masjidillah, di rumah-rumah Allah, imanan wa ihtisaban. Azannya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Muazzin, ketua DMI berarti muadzin, kasih gaji dia apa gitu ya. Yang suka azan di masjid-masjid beruntung. Saya dari hadis imam wajib masuk surga nggak ketemu Pak. Padahal yang saya jadi imam. Tapi muadzin mendapat keutamaan tersendiri. Dia termasuk golongan yang wajib masuk surga kalau azannya imanan wa ihtisaban. Maka jangan salah Pak, yang aki-aki yang masih azan jangan salah, itu maksudnya itu. Lu mentang-mentang yang muda azan yang keren, yang apa itu disingkirin. Tega banget. Jadi yang aki-aki azan kan azannya nomor sekian gitu ya. Terutama jangan subuh, aki-aki jangan subuh. Nanti repot para suami tidur lagi. Tuh Pak, 5 golongan ini udah menjadi hikmah dalam majlis haul mengenang almarhumah Hajah Mardiyah, ibunda dari Hajah Nunung. Dan kita doakan
hajat beliau ya. Tadi sudah kita dengar sama-sama tuh hajat Pak Haji Suryadi. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 17 mah waktu sholat doang Pak Haji. Nomor 17 mah Indonesia merdeka tanggal berapa? Oh, 17. Waktu Al-Quran diturunkan tanggal berapa? Tuh, saya tambahin 2 tuh bonus ya. Dan ketika kita bicara angka nomor 1, Pak, seperti ibadah sholat. Sholat itu sayyidul ayyam nomor 1. Jangan dipotong di video ya. Maka mari kita doakan bareng-bareng. Saya senang banget. Kenapa? NU itu Pak selalu bersinergi dengan pemerintah. Ya, karena NU itu jaganya apa? Himayatul din wa himayatul daulah. Inilah tugas NU utama. Selalu menjaga agama agar selalu sunnah wal jamaah dan selalu bersinergi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia sampai ke tingkat desa, RW, RT. NU harus bersinergi bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak Haji Suryadi. Mohon maaf nggak bisa lama-lama bawa jangan. Semua kita doakan almarhumah mendapatkan rahmat Allah di alam barzakh. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.